Lalu kenapa kemudian ada patungnya Tuhan Yesus? Ya karena Tuhan Yesusnya adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi para pengikutnya mencoba membuat sebuah penggambaran untuk menghayati akan fakta sejarah di mana Allah menjadi manusia. Itu saja. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi mengenai klaim dari seorang mualaf yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita sama-sama terlebih dahulu dengarkan mengenai pernyataan beliau dalam cuplikan video berikut ini. Seperti Pak di Katolik kan, saya bisa menggambarkan Tuhan itu adalah Yesus. Ada bentuknya, salib, ada patungnya. Di gereja kan ada itu kan patungnya. Begitu saya masuk Islam, saya berdoa Allah itu seperti apa? Begitu kan? Jadi bahkan seperti apa gitu, bahkan seperti apa bentuk Allah, lonjong, bulat, kotak. Jadi akhirnya disinilah memang Tuhan itu nggak bisa dideskripsikan. Kamu itulah kenapa saya bilang, makanya waktu suami saya, kamu apa mau kerja lagi? Saya bilang enggak. Sekarang saya udahlah sampingannya jadi dosen, hanya seminggu 3 kali sudah cukup. Sekarang saya mau bergerak di bidang agama. Kamu mau apa? Dia bilang gitu. Kalau enggak kamu ini, kamu bergerak aja di lingkungan mau apa? Itulah kenapa dia di sini. Terus jujur aja kayak tadi yang Kang Jaja lihat. Begitu ngomong bilang nama Allah, nggak kuat kayak uji nyali udah nggak kuat ya. Lewati, saya merasakan juga kalau kayak gitu, saya merasakan cinta yang besar, tapi nggak bisa dideskripsikan gitu, nggak bisa dipertanyakan, nggak ada jawabannya. Jawabannya adalah perjalanan hidup, jangan bisa baik lagi soalnya masih kemarin. Nah teman-teman sekalian, itu adalah cuplikan videonya. Dalam bagian ini beliau ini membuat sebuah perbandingan antara Allah di dalam iman Kristen dengan Allah di dalam agama Islam. Makanya tadi beliau berbicara tentang kalau di Katolik dia bisa melihat Yesus itu ada patungnya. Nah teman-teman sekalian, pertama dalam bagian ini beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu tidak bisa dideskripsikan. Nah teman-teman, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pernyataan ini, mari kita melihat secara sekilas mengenai Allah di dalam agama Islam. Sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan bahwa dalam konsep Islam Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan yang maha kuasa. Dalam kurungnya di sini tuliskan adalah tauhid. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan di dalam agama Islam dan teman-teman bisa memperhatikan ini di Wikipedia. Kemudian teman-teman, mari kita memperhatikan di dalam agama Kristen. Di dalam agama Kristen dikatakan di kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25, saya baca untuk teman-teman ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah teman-teman sekalian, perhatikan di ayat yang ke-24. Dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah teman-teman, di sini sangat jelas antara konsep ataupun pemahaman Allah di dalam agama Islam dengan agama Kristen. Tadi sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, di dalam agama Islam disebut bahwa Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Sedangkan di dalam agama Kristen disebut Allah itu roh. Nah kemudian teman-teman, mengenai pernyataan beliau tadi ada patung Tuhan Yesus. Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diingat bahwa di dalam agama Kristen diyakini Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kemudian para pengikutnya yang disebut sebagai orang Kristen membuat patung, dan ini teman-teman bukan sesuatu yang kemudian dituhankan, tetapi ini adalah hanya sebagai sebuah simbol untuk menghayati keimanan di dalam Tuhan Yesus. Dan setiap orang bisa berdoa, tidak harus ada patung.
Ini ada gereja-gereja tertentu memang yang di dalamnya ada patung Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti bahwa itu adalah bentuk wujud asli dari Tuhan Yesus. Ini hanyalah sebuah ekspresi dari menghayati iman di dalam Tuhan Yesus. Dan makanya ada gereja-gereja yang kemudian di dalam gerejanya tidak ada patung sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, mengenai pernyataan beliau tadi yang mengatakan bahwa juga Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan, betul, karena memang di dalam Alkitab ada bagian-bagian yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya kepada manusia, dan hanya itulah yang patut dimengerti oleh manusia. Mari kita perhatikan teman-teman. Di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi teman-teman, dalam bagian ini sangat jelas ada hal-hal yang tersembunyi dan ada hal-hal yang kemudian dinyatakan. Hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, hal yang dinyatakan adalah bagi manusia. Karena itu di dalam agama Kristen jelas bahwa pemahaman mengenai Allah itu hanya bisa dibahas sejauh Allah menyatakan dirinya. Dan penyataan Allah ini ialah sudah dikatakan, disampaikan di dalam Alkitab. Karena itu di dalam agama Kristen kita bisa mengerti tentang Tuhan sejauh itu dinyatakan dalam Alkitab. Jadi sebenarnya mengenai pemahaman ketuhanan di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen itu tidak membingungkan. Dan sangat jelas dikatakan Allah itu roh. Jadi mengenai perkataan ibu tadi, kalau dalam agama Kristen, oh Yesus itu bentuknya ada patungnya, saya bisa lihat, saya lihat bentuknya. Berarti ibu ini tidak mengerti tentang esensi iman di dalam agama Kristen. Ia melihat patung lalu berpikir, oh ini bentuknya Tuhan Yesus. Jangan-jangan kalau lihat foto, lalu berpikir, oh ini mukanya Tuhan Yesus nih. Jadi teman-teman, dalam bagian ini mengenai penjelasan dari si ibu ini, saya nilainya justru ibu ini tidak mengerti tentang esensi ataupun hakikat iman Kristen. Karena di dalam agama Islam, Allah itu disebut sebagai zat yang maha tinggi. Kalau dalam agama Kristen disebut sebagai Allah itu adalah roh. Nah teman-teman, justru saya sebenarnya agak tidak mengerti ya tentang definisi dari Allah itu disebut sebagai zat yang maha tinggi. Ini saya tidak mau menafsirkan ungkapan seperti ini karena kompetensi saya tidak di situ. Tetapi mengenai istilah ini saya tidak mengerti, tidak paham. Dan silakan teman-teman yang beragama Muslim atau yang beragama Islam untuk menjelaskan hal ini. Tetapi teman-teman, yang pasti pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa Allah adalah roh, ini membuktikan bahwa Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang hidup. Karena Dia adalah roh. Teman-teman, manusia tidak bisa hidup tanpa roh. Kita hanya bisa hidup karena kita memiliki roh. Dan dikatakan Allah itu adalah roh. Artinya, Dia hidup, tidak terbatas, dan maha hadir, yang maha kuasa. Nah, sekian teman-teman pada bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.